Mungkin kita tidak bisa berbagi dengan harta yang kita punya, tetapi kehadiran kita itu sungguh menguatkan dan meneguhkan mereka yang ada di sekitar kita. Dan bagi mereka yang berpunya, mari gunakan apa yang kita punya ini bukan untuk diri kita sendiri. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Yesus dalam Injil hari ini menyampaikan kepada kita semua satu pernyataan yang lumayan keras, bahkan dalam Injil dikatakan menggemparkan para murid. Ketika Yesus bicara soal harta, apa yang dimiliki oleh seseorang, Yesus mengatakan betapa sulitnya seorang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan Yesus melanjutkan, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita menafsir pernyataan Yesus ini secara sepintas saja, maka orang akan terjebak dalam pemahaman yang keliru. Orang bisa berpikir bahwa menjadi kaya itu salah. Juga mungkin orang akan berpikir sebaiknya saya jangan menjadi kaya. Karena kalau kaya berarti saya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Maka orang mengambil cara lain, menjadi orang miskin, orang tidak berpunya. Ini salah kaprah. Ini adalah satu tindakan gagal paham atas apa yang Yesus sampaikan. Maka kita perlu membaca seluruh teks Injil ini supaya menemukan titik terang permenungan dari apa yang Yesus sampaikan. Sekali lagi, Yesus tidak membenci orang-orang yang berpunya. Yesus tidak mau mengatakan bahwa kekayaan itu salah. Tetapi yang mau digarisbawahi di sini adalah bagaimana orang yang berpunya belajar untuk juga menjadi orang-orang yang siap berbagi. Menjadi orang yang bersolidar dengan orang lain. Ketika seseorang diberi banyak, maka dia siap juga untuk berbagi dengan orang lain. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri. Kerajaan Allah, hidup kekal yang Tuhan janjikan, setiap orang akan menerima berdasarkan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia ini. Jadi bukan soal perkara orang kaya atau miskin, berpunya atau kurang berpunya. Tetapi ada niat dalam diri, ada komitmen dalam diri untuk rela berbagi. Untuk siap juga melayani orang lain dengan apa yang dia punya. Dan mari kita melihat juga dalam konteks lain. Ada orang yang mengatakan, saya belum bisa berbagi karena saya juga masih merasa kekurangan. Saya belum bisa bersolidar dengan orang lain karena saya juga tidak punya.
Bapak Ibu, kita ini adalah anak-anak Tuhan yang memberikan berkat-berkat luar biasa untuk kita. Maka jangan pernah mengatakan saya tidak punya apa-apa. Apa benar saya dan Anda sebagai pengikut Kristus tidak punya apa-apa? Apa benar saya sekali lagi tidak punya apa-apa? Artinya bahwa saya sama sekali hidup ini susah dan sulit. Bapak Ibu, jangan mengecilkan diri kita sendiri. Jangan mengkerdilkan diri dan hidup iman kita. Karena kita kaya di hadapan Tuhan. Dengan tangan kita ini, dengan pikiran kita ini, dengan niat dan komitmen diri kita ini, kita bisa berjuang dengan apa yang kita punya untuk makin menjadikan diri kita ini berharga di hadapan Tuhan dan sesama. Jadi jangan pernah mengatakan saya tidak punya apa-apa. Maka tugas kita adalah dengan apa yang saya punya, saya siap juga melayani. Saya siap juga untuk berbagi waktu, tenaga, perhatian, dan apa saja yang ada pada kita. Mungkin kita tidak bisa berbagi dengan harta yang kita punya, tetapi kehadiran kita itu sungguh menguatkan dan meneguhkan mereka yang ada di sekitar kita. Dan bagi mereka yang berpunya, mari gunakan apa yang kita punya ini bukan untuk diri kita sendiri, tetapi kita rela juga berbagi dengan mereka yang hari-hari ini sangat membutuhkan bantuan kita. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sungguh kaya di hadapan Tuhan dan sesama. Bapak Ibu, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Maka mari kita juga bersolidar dengan orang lain. Kita adalah bagian dari persekutuan umat Tuhan yang siap juga menjadi orang-orang yang punya hati bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.